kemarin kan Bapak kan minta untuk saya sertakan sumbernya Pak ya, untuk gambar dan lain-lain. Ya. Ini kalau yang gambar ini emang saya ngambilnya dari profil ebook dari LBN ya Pak. Ya. Untuk perusahaannya. Ini kurang lebih kayak gini bukan Pak yang Bapak minta? Untuk gambarnya, suaranya bisa jelas terdengar ya? Bisa Pak, bisa. Ya. Dibuatnya seperti ini. Ini kan ditulisnya kan gambar 3.1 ya. Ya Pak. Permanen magnet sinkronus generator ya. Berarti mengacu ke website ini nih. Website apa? www.engineeringknowledge.com/permanen magnet sinkronus generator. Nanti dibuatnya itu ini sudah install Mendeley belum? Udah Pak, install Mendeley. Cuman saya nggak paham cara pakainya Pak. Jadi untuk ini saya menggunakan dari Word Pak. Kan ada buat masukin session and bibliografinya Pak. Ini Mendeley-nya belum masuk ya? Udah bikin akun Pak, udah ini. Cuman saya nggak ngerti cara pakainya Pak. Jadi saya pakai Coba referensi. kalau nggak itu coba masuk ke YouTube. Dia di close, di ininya share screen-nya di close, masuk ke YouTube. Bisa di close Office Word-nya, terus masuk ke share screen ke YouTube. Ya, masuk ke YouTube, ketik aja YouTube, ketik yang tadi masalahnya di Mendeley, ketik kata kuncinya tutorial Mendeley. Tutorial Mendeley ya. Nah, di sini nanti coba apa ya, membaca ini apa namanya, nonton video-video ini, karena melakukan citasinya itu bisa dilakukan dengan ini, dengan Mendeley. Kalau saya menggunakan citasi dari Word itu walaupun pakai style apa juga tetap salah Pak. Gimana? Kan di Word juga ada citasi Pak, di referensi Pak. Itu apa tetap salah Pak? Umumnya dia belum tersinkronisasi dengan database online-nya, digitalnya. Kan kalau Mendeley itu nanti kan membuat akun ya. Nah, di akunnya itu dia tersinkronisasi dengan yang tadi, yang ada website yang tadi. Ada https://.2. Nah, dia sudah terhubung di sana. Jadi nanti tulisannya warna biru bukan sih Pak, biar bisa diklik gitu. Dia bukan warna biru, tapi nanti ketika misalnya ada sesuatu yang diedit, yang maksudnya dirubah, di datanya ada yang dirubah atau ada yang ditambahkan atau dikurangi, nanti secara otomatis data yang diedit tersebut atau yang dirubah tersebut akan berubah secara digital juga, secara online, secara database-nya di bagian referensinya. Nah, nanti makanya mudah. Ya, lihat aja contoh di yang tadi di YouTube tadi, video tutorial Mendeley-nya. Nah, ini kan cara menggunakan Mendeley pada Microsoft
Word ya, di situ ada tulisan ya cara menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Kemudian lihat lagi misalnya tutorial cara lengkap dan mudah menggunakan Mendeley. Misalnya tutorial Mendeley, misalnya keywordnya dirubah kata kuncinya. Jadi tutorial Yang Mendeley ganti dengan apa ya, website atau coba spasi space. Oke. Tutorial Mendeley web importer, itu ada tutorial Mendeley web importer, mengimport. Nah, ini ada tutorial 5 cara menggunakan Mendeley untuk mengimport. Tadi kan impornya dari website kan, yang HTTP. Nah, nanti coba lihat di bagian ini apa namanya video tersebut. Oke, terus balik lagi ke ini ke. Saya sudah punya nih Pak, Mendeley web importer nih Pak. Ya, dan nanti gunakan itu untuk apa? Mensitasi dari website yang tadi ditampilkan di Microsoft Word-nya. Kemarin kan sempat error gitu ya Pak, walaupun udah saya sign in ya, itu saya uninstall ulang gitu apa gimana Pak? Nggak usah diinstal ulang, tinggal di add in, ditambahkan. Add in, menambahkan. Jadi di ini ada nih yang di bagian bawah nih, cara install web importer Mendeley dan menggunakan web importer. Enggak, yang video nomor 3. Ya, tutorial Mendeley. Ya, itu. Ya. Nanti coba ditonton yang itu. Ini kan dia menjelaskan tutorial ini cara install ya, berarti cara memasang web importer Mendeley serta menggunakan Mendeley web importernya, mengimport itu mengambil dari website. Oke, terus masuk lagi ke Microsoft Word-nya, Office. Ya, balik lagi ke tadi yang halaman tadi yang disikapi tadi. Yang ini Pak. Ya, yang ini. Ini nanti dibuatnya seperti itu. Nanti umumnya biasanya gambar 3.1.2 permanen magnet sinkronus generator dalam kurung citasi keberapa itu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh atau ke-8. Nah, yang nanti tersinkronisasi dengan website ini https://www.engineeringknowledge.com /permanen magnet sinkronus generator. Oke, terus di scroll lagi ke bawah. Ini juga sama. Ini sumber gambar dari saya Pak. Itu gambar sendiri ya? Iya Pak, gambar saya Pak. Yang atas gambar sendiri bukan? Yang tadi ada gambar. Iya Pak, ini dari magnet kan saya desain Pak. Gambar sendiri atau mengambil gambar dari luar? Dari gambar sendiri Pak, dari magnet. Saya desain bikin ininya statornya Pak. Oke, gambarnya dari menggunakan apa toolsnya? SolidWorks, magnet Pak. Gambar magnet. Magnet. Terus ya, memang. Di scroll lagi ke bawah. Sebentar. Dan itu yang atas tadi ada. Ini Pak. Nah, ya ini juga sama ya, karena ini dari internet ya, dari website http://info.ee
survei.ac jika garis miring workshop ya. Nanti juga sama dibuat seperti yang tadi, import dari website, digunakan. Kemudian di scroll lagi ke bawah. Itu juga sama. Dan tadi ada HTTP juga sama. Terus scroll lagi ke bawah. Ya, sebentar. Ini tabelnya, nama tabel letakkan di atas. Tabel 4.1. Ini terletakkan di atas, Pak. Ya, letaknya di atas. Tabel 4.1 spesifikasi desain model PMSB itu dipindahkan ke atas. Ini saya tandain dulu aja ya, Pak. Ya. Itu nanti dinaikkan ke atasnya di atasnya tabel. Iya, di sini ya, Pak, center, Pak. Ya, letakkannya di atas itu, di atas ya. Tabel. Dia pakai center kan, Kemudian, Pak? ya, pakai bagian tengah di tengah-tengah tabel. Baik, Pak, siap. Sebentar, ini kita lihat dulu, jangan cepat-cepat itunya. Untuk tabel ini satuannya apa, milimeter ya? Iya, Pak, milimeter, Pak, kayak gini, Pak. Itu air gap nanti dimensi air gap. Slot P. Ada kebaca nggak dimensi air gap? Iya, Pak. Ini, yang Pak. tabel paling kiri. Nah, itu dikasih spasi di apa? Iya, maaf. Jadi nanti di cek lagi ya, misalnya ketikan atau kata yang salah ketik ya, atau typo ya, salah penulisan, itu nanti dilihat lagi secara per katanya. Baik, Pak. Kemudian turun lagi ke bawah. Ini gambar dari magnet ya. Iya, dari magnet, Pak. Saya buat sendiri. Ya, terus turun lagi ke bawah. Ini rata kiri, rata kanannya harus konsisten. Enggak, ya, paragrafnya. Itu digunakan ya itunya. Ya, Pak. Turun lagi ke bawah, scroll lagi. Ya, itu udah. Ini dari sebentar, tabel Excel, Pak. ini tabel apa ini? Tabel Excel, Pak. Ini Foxley S dari tiap coil, Pak. Coil U, coil V, sama coil W, Pak. Oke. Ini dikasih keterangan satuannya apa? Yang satunya itu kan time. Di tabel kan ada time dalam kurung apa? Second ya? Iya, Pak. Second apa? Kalau second itu? Second tuh detik, Pak. Oke, detik. Sedangkan U itu apa? Yang sebelahnya? U ini fase coil satunya, Pak. Nah, satuannya apa? Satuan yang digunakan. Kalau di magnetnya sih nggak ada satuan, Pak. Coba dicek lagi. Kalau dia nggak ada satuan, jadi itu nanti bisa masuk ke dalam bilangan non-dimensional. Terus V itu apa? V itu fase 2-nya, Pak. Fase 2-nya, Pak. Iya, coba dicek lagi satuannya apa. W itu apa? Umumnya tiap perhitungan itu kan ada satuan. Misalnya time, waktu, satuannya adalah detik yang digunakan. Misalnya apakah dia menggunakan satuan menit atau satuan jam, yaitu dituliskan satuannya. Karena di sini menggunakan perubahan per sepersekian detik, jadi menggunakan satuan detik. Kemudian yang simbol U, P, sama W, nanti dicek lagi satuannya apa yang digunakan. Jadi kalau ada di situ, itu dituliskan, ditambahkan. Dia menggunakan satuannya ini. Karena kalau membacanya ini kan susah membacanya, mengartikan tabel. Kalau misalnya untuk tabel yang kiri, 0, orang udah kebayang, 0 detik berarti. Misalnya 0,005 detik. Terbayang kan? Misalnya 0,01 detik, berarti 1/1000 detik gitu ya. Itu bisa dibayangkan. Tapi kalau yang U,
Misalnya kalau dibaca, misalkan 0,000558,653. Itu U-nya U apa? Dengan satuan apa? Apakah U ini merepresentasikan pola aliran magnet, atau U-nya ini menjelaskan tentang medan magnet, apa U ini menjelaskan tentang kekuatan magnet dan lain sebagainya. Kemudian V juga nggak ada satuan. Ada nilainya min negatif 4,5502 E pangkat 5 epsilon pangkat 10 pangkat min 15. V ini menjelaskan apa? Terus arti negatif itu seperti apa? Karena di sini ada yang mengeluarkan tabel, ada tabel memberikan arti negatif dan memberikan arti positif. Bisa nggak memberikan maksudnya artinya apa? Sebenarnya kalau dengan 0,0014. arti negatif tuh dia ini sih Pak, apa namanya? Itu keluar dari data simulasinya Pak. Iya, keluar dari data simulasi artinya apa? Sama kayak misalnya kita membaca jam kan, ada jam tangan atau jam apa? Jam dinding ya. Kalau misalnya jam tangan kan ada data dari jam, ada data menit, ada data second, data waktu, kemudian ada data jam. Misalnya ketika jarum panjangnya itu berada di angka 5, ya berarti bisa mengartikan jamnya ini sudah berpindah selama 5 menit. Karena kan datanya data menit. Itu ada arti. Nah, sama juga dengan ini. Min 4 itu min 4,35502. Artinya apa? Kalau misalnya bilangnya, oh ini sudah keluar dari hasil simulasi, ya itu namanya memberikan arti ya blend review. Jadi yang nggak tahu juga maksudnya apa. Ketika ditulis nanti keluarnya negatif 7, negatif 8, negatif 10, negatif 11, ya pasti menganggap jawaban data yang keluar dari software itu pasti benar. Ya sama kalau misalnya ketika membaca jam belum tahu memahami jam, ya ketika misalnya dikasih lihat jam 7 pagi, tapi matahari sudah jam 12 siang. Kira-kira apa representasinya? Mungkin menganggap bahwa jam ini salah, atau bukan jam ini salah, tapi matahari kenapa panas sekali, sedangkan pagi hari yang ada di jam itu jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Nah, karena ketidaktahuan itu menganggap bahwa hal itu menjadi menjadi sesuatu yang ya udah benar aja. Nah, di bagian ini yang maksudnya harus keluar tuh, itu kenapa why-nya. Kenapa dia ngeluarin min 4,35? Itu yang perlu dicari tahu. Di explore dari softwarenya. Kenapa dia mengeluarkan negatif? Kenapa dia mengeluarkan positif? Lalu yang sebelah kanan yang W itu kan negatif semua, negatif. Kemudian pada menit detik ke 0,005 hasilnya berubah menjadi positif. Kenapa bisa seperti itu? Sama seperti ketika membaca jam tangan. Ketika melihat matahari ke atas jam 12 siang, tapi jamnya itu ada di jam tangan itu terlihat jam 7 pagi, apa yang terpikirkan? Jamnya yang salah atau mataharinya yang terlalu cepat keluar? Nah, itu yang mesti critical point-nya atau kritisnya harus keluar di bagian itu. Oke, saya hanya memberikan saran itu, nanti coba dieksplor di bagian software-nya. Saya boleh izin menjawab Pak. Ya. Menurut saya kurang lebih hasilnya ini kenapa bisa negatif, mungkin dari penempatan letak ininya Pak, fasa coilnya Pak. Jadi dia belum bertemu, antara magnet sama coil ini belum bertemu Pak. Saya ada data simulasi animasinya Pak di sini Pak.
ini Pak untuk data simulasinya. Untuk ya simulasi animasi dari permanen magnet sinulos generatornya Pak. Kan ini magnetnya nih Pak ya, dibagi jadi 3 fase. Itu mungkin dia belum mencapai ininya Pak, dayanya nih seperti yang warna biru ini Pak. Kan dia muter terus sih Pak. Nah yang di warna biru ini yang bagian negatifnya Pak. Yang berwarna biru Gelap Pak. Nah, dia negatif. semakin bagus alirannya tuh saat dia berwarna hijau kayak gini Pak. Nah pas warna biru nih Pak, itu tuh dia nggak ada dayanya Pak. Nah Ini kalau magnetnya di sini. negatif, yang jadi pertanyaan lagi kalau misalnya dia negatif, kontur plotnya kelihatan nggak apa ada kontur plot yang kanan paling atas, Ini ada Pak. yang kotak kanan, ya itu kenapa nggak Ya, keluar Pak. negatif, ada negatif. Coba ada keluar, misalnya dia berubah menjadi negatif nggak, jadi minus gitu. Saya sih dapat ininya segini doang Pak. Nanti saya cari lagi Pak. Ya nanti dicari tahu ya apa, why-nya kenapa dia bisa negatif. Ya sama seperti tadi analoginya ketika membaca jam tangan, uh, ketika matahari ada di atas kepala tetapi jamnya itu terbacanya jam 7, yang menjadi pertanyaan salah di mana, apakah mataharinya terlalu cepat keluar atau jamnya kehabisan baterai atau salah membaca jam atau salah menentukan waktu dan lain sebagainya. Sama juga dengan software. Jadi banyak hal yang memberikan itunya, apakah salah menentukan kondisi batas, apakah dalam salah memasukkan persamaan model matematika yang digunakan dan lain sebagainya. Itu yang perlu dicari, know-how-nya kenapa, why-nya, kenapa di situ. Karena poin utama dari menyusun karya ilmiah atau tulisan itu kita harus tahu why-nya, kenapa dia bisa seperti itu, bisa menjelaskannya kenapanya. Itu challenge-nya, tantangannya. Baik Pak. Oke, coba terus masuk lagi ke Word-nya, ke Microsoft Word-nya. Terus di scroll lagi ke bawah. Nah, ini datanya banyak. Terus ya juga sama, ada keterangannya apa. Back EMF, itu apa itu back EMF? Nilai tegangannya Pak, voltasenya. Ya, satuannya apa yang digunakan? Kalau tegangan itu kan satuannya ada volt, ada Volt Pak. apa? Ya, itu dituliskan kalau misalnya satuannya itu menggunakan satuan tegangan. Ini kan 17, misalnya back EMF, back EMF, back EMF. Dalam satuan apa? 17,800900094. Apakah dalam satuan volt, apakah dalam satuan ampere, apakah dalam satuan flux magnet dan lain sebagainya. Jadi itu juga perlu dituliskan satuan tersebut. Oke, terus nilai KE. Ini KE apa ini? Mereka itu koefisien ini apa elektriknya Pak? Koefisien apa? Elektrikal ya Pak. Koefisien Elektrikal Pak. Elektrikal, oke. Kalau misalnya koefisien elektrikal itu ada satuan nggak? Saya kurang tahu sih Pak kalau untuk satuannya Pak. Coba masuk ke softwarenya. Ini nyarinya di Word Pak datanya. Oke, rumusnya ini Pak, BGMF. Kenapa?
ini rumus KE-nya baik EMF per omeganya, Pak. Ini ngambil dari jurnal juga sih, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya itu coba lihat softwarenya, masuk ke software. Software magnetnya, Pak. Nggak ada, Pak, di magnetnya Ya, itu, Pak. Nilai KE-nya, Pak. Jadi software itu cuma ngeluarin nilai flux link S-nya enggak, aja, Pak. coba lihat ininya, help-nya. Coba masuk dulu ke software. Oh iya, baik, Pak. Share screen software-nya. Ya, oke. Terus coba help, ya, help topiknya. Kemudian itu apa tadi? KE, coefficient elektrik. Coba misalnya ditulis bahasa Inggrisnya coefficient. Coefficient ya. Coefficient Muncul, Pak. elektrik. A-nya coba dihilangkan. Apanya, Pak? Oh, AL-nya. Electrical, ya AL coba di Nggak muncul, enter. Pak. Kalau koefisiennya aja coba keluar nggak? Di enter. Untuk Pisfun, Pak. Atau misalnya coef Nah, di Pak. apa? Oke di oke, terus itu dihapus. COF aja nulisnya COF. 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 Bukan COF, CO huruf F. Coef maksudnya koefisien. F ini, Pak. Bukan huruf coef. Ya F. Ya, Ini, coba Pak. list topiknya Pak. Bisa keluar nggak? Nggak keluar, Pak. Karena Nggak nih, ada. saya ngambil Nah, itu referensinya apa? juga dari referensi jurnal, Pak. Untuk nilai KE-nya ini, Pak. Baik nilai KE-nya. Oke, coba lihat jurnalnya. Di share screen jurnalnya. Nah, ini ada ini. Konstanta Beck dengan satuan V titik S per radian dalam kurung. Itu kan satuannya. Iya, Pak. Udah saya masukin sih, Pak, di ini rumusnya, Pak. Iya, yang tadi yang di tabel tadi belum ada ini apa satuan yang digunakan ya. Ini Baik, Pak. di tabelnya ditambahkan ya, dituliskan. Ini saya tandai.
Ya, nanti dilengkapi untuk satuannya. Ini Pak, baik Pak. Kemudian ini bab 5 ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya Pak yang tulisan setelah dilakukan perancangan dan simulasi pada software, maka dapat disimpulkan kerapatan food market sangat berpengaruh pada tegangan dihasilkan generator PMSG. Ini PMSG ini sudah dikasih keterangan belum? Kepanjangannya apa? Sudah Pak, di abstrak sudah saya kasih. Sudah ada ya Sudah ada Pak di abstrak. panjangan dari di PMSG di abstraknya ya. Semakin rapat flux magnet, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil simulasi flux magnet dari PM2SG 2 lebih baik dari PMSG 1 dan PMSG 3. Dapat nilai dari faktor kerapatan flux magnetik besar, nilai back EMF kita dihasilkan. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya. Masuk Pak, masuk. Kemudian sarannya apa ini? Sarannya perlu penelitian. Coba sarannya apa tadi yang dituliskan? Perlu rencana beli Pak, nilai maksimal baik IMF Pak. Jadi nilai maksimal itu kan dia belum di winding, belum di cogging untuk PMSG ini. Karena ini memang yang saya rancang ini tanpa hambatan sih Pak. Jadi perlu penelitian lebih lanjut untuk nilai maksimal baiknya pada model PMSG ini Pak. Sama modul pelatihannya perlu diperbaiki lagi sih Pak. Karena kemarin di sana saya PKL benar-benar survive sendiri sih Pak. Maaf Pak, nggak ada suaranya dari tadi. Iya, ini lebih lanjutnya gimana yang mau dilakukan kalau misalnya sarannya itu? Rencana saya mau ngangkat ini jadi topik skripsi juga Pak, dengan pengembangan data. Kan nanti pengembangan datanya nanti saya kasih hambatan. Terus setelah saya hambatan, saya winding juga, terus saya cari nilai hasil coggingnya Pak. Jadi nanti data PKL ini saya kembangin lagi Pak untuk skripsi saya Pak. Ya. Ya, jadi itu ya yang mau ditambahkan hambatannya apa nih kalau misalnya dikembangkan untuk jadi skripsi? Iya nanti kan ini baru tanpa beban ya Pak, ibaratnya nggak pakai beban. Nah itu nanti saya tambahkan beban lagi Pak. Hambatan. Ini tanpa pembebanan Pak, soalnya sesuai judul Pak. Ini, Pak. Jadi situ belum ada pembebanan elektrikalnya Pak. Masih kosong aja, masih simulasi biasa, belum tambah pembebanan Pak. Jadi nggak ada nilai ohmnya Pak di pasang kita. Tanpa beban ya. Nanti Ya, kalau diberikan bebannya berupa apa? Bebannya berupa kan material di dalamnya juga mengandung apa ya, massa juga ya Pak. Massa dari berat masing-masing material itu nggak saya masukin. Paling bebanannya itu sih Pak. Karena berpengaruh juga saat pembebanan ini berpengaruh pada apa Pak namanya, perputaran dari
perputaran dari PMSG ini, Pak. Kan kalau ini kan saya cuma masukin, terus ini nggak tanpa bebanan, jadi saya bisa ngatur putarannya mau sesuai saya mau tuh berapa RPM, dalam waktu berapa detik, kayak gitu, Pak, satu putarannya. Nah, nanti saat saya tambah pembebanan itu nggak bisa, Pak. Jadi nanti saat saya pakai material ini, nanti di putaran RPM-nya, misalnya 1000 diputar 1000 RPM, tapi waktunya berapa detik. Terus daya yang dihasilkan juga bakal berubah lagi, Pak. Kayak gitu, Pak. Enggak, yang jadi arti definisi pembebanan itu apa? Misalkan kalau listrik ya, listrik di rumah atau baterai lah. Ketika baterai dihubungkan dengan kabel misalnya positif, negatif, terus lampu dipadamkan atau lampu tidak dihidupkan saklarnya, berarti bebannya itu belum digunakan. Tapi kalau misalnya lampunya sudah dinyalakan atau apa aliran listrik atau tegangan listrik itu digunakan untuk menyalakan televisi atau menghidupkan apa namanya kulkas, berarti listrik tersebut sudah ada pembebanan. Nah, yang belum masuk di sini definisi pembebanannya kalau di magnet ini apa yang mau dibebankan? Lebih ke hambatan listriknya, Pak, nilai ohmnya, Pak. Kan sebelum Oke, ada. terus hambatan listrik. Terus bagaimana cara melakukan hambatannya? Ada pemetaannya, Pak, di magnetnya ini. Buat Ya, Pak? ada pemetaannya, Pak. Iya. Enggak, Pemetaan untuk pemetaannya gimana? Pemetaannya yang gimana? Ya, Pak, saya izin buka software, Pak. Yang ini, Pak. Ya, ini gimana? Ini sudah ada pembebanan atau yang belum ada Ini belum ada, pembebanan? Pak. Belum ada pembebanan, Pak. Saya masih perlu belajar lebih Dengan dalam sih, ada Pak, untuk pembebanan bagaimana yang dilakukan? saya masih perlu belajar lebih dalam lagi sih, Pak, untuk melakukan pembebanan itu. Karena pembebanan itu nggak cuma pembebanan ke elektrikal, itu dari masa material yang saya pakai juga bisa berpengaruh, Pak. Ya, oke. Jadi nanti Ada dipelajarin ya. hambatan. Baik, Pak. Ya, ya nanti dipelajarin apa yang dimaksud dengan definisi dari pembebanan ini. Baik, Pak. Oke, terus coba masuk lagi ke Word-nya, ke Microsoft Office-nya.
Oke, ini PKL-nya di PT Lentera Bumi Nusantara itu waktu itu berapa lama di sana? Saya 2 bulan Pak di sana, kepotong Lebaran. Untuk Lentera Bumi Nusantara ini bisa membuat apa saja? Bisa membuat turbin angin nggak di sana? Bisa Pak, sana ada kincir angin. Emang fokusnya dia PLTB Pak, pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut angin Pak. Oke, membuat ini ya, turbin angin ya, bisa dilakukan ya di sana. Bisa Pak, bisa Itu Pak. manufakturnya gimana? Bisa manufaktur dengan apa? Materialnya apa yang digunakan untuk membuat turbinnya? Biasanya kalau untuk angkatan 16, 17, 18 itu mereka di sana neliti tentang bilah Pak, bilah airfoil. Itu dia yang HWT Pak, bilah HWT, horizontal axis wind Iya, turbine. iya. Materialnya dari apa bahannya itu yang dibuat? Macam-macam Pak, ada yang buat dari kayu nangka, ada yang buat dari kayu kayu duren juga ada Pak, macam-macam Pak. Kayu pohon jengkol juga pernah ada yang buat Pak. Oke, Jadi berarti dari kayu sih Pak. dari kayu, dari hampir dari kayu ya. Kalau Iya, dari misalnya dari material apa, plastik atau dari komposit, materialnya itu ya komposit komposit ada Pak, bisa ada Pak yang komposit. kemudian kalau dari Angkatan material yang apa, logam misalnya dari material metal ada logam, nggak ada Pak, misalnya di dari sana steel, nggak ada yang dari buat, baja, nggak ada yang nggak buat ada dari ya. logam. Paling ada yang Oke, dilapisin aluminium foil sih Pak. oke, berarti Cuman itu materialnya aja. dilapisi aluminium foil ya, tapi material Iya, intinya dari kayu kayu Pak. ya. Iya Pak. Itu bisa sampai menghasilkan berapa watt itunya? Untuk yang generator skala kecil itu bisa 500 watt Pak. Untuk satu satu kincir angin Pak. Oke, sampai 500 watt ya. Iya Pak. Itu udah sama ini pada saat yang apa namanya yang di PKL di sana sudah sampai apa membuat apa namanya membuat dari bilah, kemudian membuat membuat kincir angin, kemudian bahan materialnya dari kayu, lalu dilakukan instalasi sampai bisa menghasilkan listrik gitu ya. Kalau saya hanya sekedar analisis sih Pak. Soalnya di sana tuh kan dibagi-bagi Pak, fokusnya ada yang ke bilah doang, generator mekanik, generator elektrik yang saya ambil ini, data loggernya, terus controllernya, sama ada sel surya, panel surya juga. Cuman yang saya ambil hanya sekedar generator elektrik Pak. Jadi Ya, saya hanya oke. analisis core statornya, stator sama rotor. Ya. Uh, Kemarin sempat tahu nggak kira-kira berapa kalau buat di sana manufaktur untuk turbin? Kos Maksudnya Pak, apa untuk kos apa untuk membuatnya, biaya untuk manufaktur turbin di PT Lentera itu misalnya menghabiskan berapa budgetnya kalau misalnya kita buat turbin sampai bisa menghasilkan energi listrik, katakanlah satu sistem turbin sudah sama apa apa namanya turbin beserta dengan fondasinya, tiangnya, sama dengan baterai, lalu kabel-kabel instalasi untuk bisa menyalakan lampu atau menyalakan apa televisi itu dibutuhkan berapa untuk satu kali sistem pembangkit listrik tenaga bayu? ya, Pak. Saya izin jawab ya Pak. Kalau dari saya Ya, ngobrol-ngobrol ya Pak, kalau untuk bilah sendiri itu bisa ngabisin 1 juta Pak. Itu 3 bilah ya Pak. Itu bisa ngabisin 1 juta. Itu udah meliputi beli kayunya, potong kayunya, terus di apa namanya, dipapras itu loh Pak, dihalusin kayunya tuh, dibentuk airfoilnya, terus dibubut juga, dibolonginnya itu dibor juga, itu habis 1 juta Pak. Lalu untuk generatornya sendiri, kemarin kan ada anak elektro dari Universitas Islam Indonesia Pak,
UI Jogja di sana. Nah itu dia bikin generatornya itu habis sekitar 3-4 juta Pak, kata dia. 3-4 juta. Lalu untuk tiang-tiangnya itu, tiang mungkin sekitar harganya 200.000 atau 100.000 ya Pak. Itu tiang sepanjang, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Cuman dia pakai tiang yang kokoh Pak, yang 3 kaki itu Pak. Yang 3 kaki. Oke. Kemudian material tiangnya apa? Dari bambu atau dari apa? Dari Metal, besi Pak. logam? Dari besi ya. logam yang biasa dipakai untuk ini Pak, pagar Pak. Bukan Oke. pagar, Itu maaf Pak. Ini manufaktur. kawatnya gedung-gedung itu loh Pak. Yang dalam Iya, temboknya iya. gedung itu. Iya. Iya Pak. Itu melakukan manufakturnya itu langsung di sana, maksudnya di PT Lentera Bumi Nusantara atau di tempat yang lain, bisa apa di wilayah yang berbeda atau di Untuk satu tempat manufakturnya, ini sih Pak, biasanya dari sana tuh cuman bikin bilah. Untuk generatornya mereka mesen sih Pak. Cuman untuk mesennya kemana kurang tahu. Biasanya mereka ngambil ke daerah Cipatujah sih untuk pengambilannya. Oke, ininya tempat PT Lentera Bumi Nusantara ini jauh nggak? Maksudnya dari apa? Dari Limo, dari kampus Teknik Limo. Saya berangkat, kalau dari Limo kemungkinan 8 jam Pak. 8 jam perjalanan. Itu mau mobil mau motor sama aja Pak. Oke, itu arahnya kemana? Di Tasikmalaya Selatan Pak. Oh, Jadi Bapak, kota Tasik, terus ke selatannya ke pinggir pantai, ke arah kirinya Pak, arah Cipatujah Pak. Dia tuh sederetan sama Pangandaran Pak. Oh, jadi di daerah pinggir pantai ya? Pinggir pantai Pak. Ya. Oke, nanti saya bisa minta data ininya apa? PT Lentera Bumi Nusantara, maksudnya data alamat GPS-nya. Bisa Pak. Oke. Ya, dari saya sementara itu dulu komentarnya. Yang tadi untuk penulisan tadi menggunakan Mendeley, ya lihat aja kata tulisnya, bagaimana melakukan citasi apa? Citasi dari website, dari internet yang disitasi dengan Mendeley. Masih ada lagi nggak yang mau disampaikan? Dari saya sejauh ini aja sih Pak. Sama mohon maaf Pak kalau masih ada revisi-revisi kayak gitu Pak. Saya bakal perbaikin secepatnya. Untuk jadwal Zoom-nya di hari apa lagi Pak? Bisa jadi di apa ya, di Sabtu depan aja ya, karena kita di hari Senin sampai Jumat itu ya sama ada jadwal apa kelas apa perkuliahan, jadi kosongnya di hari Sabtu malah. Sabtu ya Pak. Bapak berarti nggak ada jadwal offline di kampus ya Pak? Offline sementara belum, karena masih ada kelas besar. Jadi kalau kelas besar itu karena kapasitas ruangan itu tidak boleh juga terlalu banyak diisi. Sedangkan kalau kelas besar kan bisa sampai hampir 100 peserta, 100 partisipan. Jadi akhirnya dibuat secara online dulu untuk apa, untuk kelas besar ini. Baik Pak. Oh iya Pak, kan semester lalu saya ngajuin dosen pembimbing skripsi saya yang satu kan Pak Farudin Pak. Terus karena Pak Farudin ngeliat topik saya tentang permanent money synchronous generator ini pakai software, Pak Farudin nyaranin saya untuk ke Bapak untuk jadi dosen pembimbing 1 Pak. Itu tanggapan Bapak bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Cuman tadi poinnya adalah dipelajari yang dalam tadi, bagaimana memberikan pembebanan. Karena kan kalau misalnya itu mau diangkat atau dijadikan topik riset penelitian,
ya awalnya itu harus tahu dulu apa definisi dari pembebanan di bagian ini. Karena kan kalau misalnya listrik, ya pembebanan itu kan menyalakan lampu, menghidupkan kulkas, atau menyalakan televisi. Nah, kalau di bagian ini seperti apa definisi pembebanannya? Apakah nanti akan dilakukan pengujian atau pendefinisian apa bebannya itu dengan magnet yang berbeda definisinya, misalkan magnet dengan bahan materialnya A, dengan bahan material B, dengan bahan material C, D, F dan seterusnya. Apa seperti itu yang dimaksud dengan apa variasi pembebanannya. Nah, itu juga yang harus ditelusuri. Nah, karena ini banyak keywordnya, kalau saya baca ini di apa di PKLI banyak kata kuncinya berhubungan dengan magnet. Nah, karena banyak berhubungan dengan magnet, nanti coba dieksplor jurnal yang banyak menceritakan tentang magnet. Ya, jadi jurnal atau apa jurnal-jurnal penelitian yang banyak menceritakan tentang magnet. Lalu coba dilakukan mapping. Mapping itu menentukan atau menelusuri bagian mana atau tema apa yang belum pernah dilakukan atau dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau yang melakukan penelitian berhubungan dengan magnet. Di bagian itulah nanti yang bisa masuk ke tema apa judul skripsinya. Karena kalau misalnya hal ini sudah pernah dikerjakan atau sudah pernah dilakukan tetapi diceritakan ulang, ya itu tidak jauh berbeda, sama saja dengan melakukan plagiarisme atau menceritakan hal yang sudah pernah dikerjakan, sudah pernah dilakukan tetapi diceritakan kembali. Di bagian ini kita mencari hal-hal yang berbeda, hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh peneliti atau akademisi yang pernah melakukan itu. Jadi belum pernah dikerjakan. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, bagaimana cara tahunya? Ya menelusuri dari paper, dari jurnal, seminar, atau publikasi. Di bagian itulah nanti bisa dicari tahu hal apa yang belum dilakukan. Ya, suaranya bisa nggak Ya, Pak. tidak bisa terdengar ya? Ya, Pak. Berarti nanti sebenarnya sih niatan saya, Pak, untuk judul saya menggunakan ini sih, Pak, yang slot opening lagi, Pak. Cuman ya saya ngembangin data gitu, Pak. Ditambahin pembebanan, di winding, di cogging juga segala macam. Kayak gitu sih, Pak, niat saya, Pak. Jadi antara PMSG yang original sama saya kasih slot opening ini saya jadiin pembanding sih, Pak. Cuman kalau emang harus nanti saya tetap cari referensi jurnal, takutnya juga ini kan udah pernah dibahas di jurnal-jurnal lain. Nanti saya coba cari, Pak. Ya, jadi poinnya ini dari saya, kumpulkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan magnet. Baik, Pak. Dari yang terbaru ya, kalau sekarang tahun 2022 ya tarik mundur aja 5 tahun ke belakang, berarti 2 dikurangin 5 sampai 2017. 2017. Baik, Pak. Ya, 2017. Jadi coba dicari di situ. Dilihat paper-papernya. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan yang belum pernah orang melakukan riset itu, belum melakukan penelitian tentang itu. Nah, dengan mengetahui hal yang belum pernah dikerjakan, baru nanti bisa masuk apa yang mau diteliti di bagian tersebut. Jadi nanti bisa mengatakan ini adalah hal yang barunya atau hal yang berbeda yang belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian
sebelumnya atau penelitian terdahulu. Pak, saya izin bertanya untuk seminar Ya, proposal di semester ini tuh di bulan apa sama minggu keberapa ya, Pak? umumnya seminar proposal itu dilakukan sebelum atau setelah UTS, Hamin ujian seminggu tengah sebelum semester, UTS atau sesudah H atau plus setelah, 1 minggu? Baik, Pak. ya, atau setelah UTS, atau bahkan kalau waktunya itu misalnya banyak hari libur, kadang juga pas UTS dilakukan apa? Seminar proposal, karena kan yang udah semester 7, 8 itu kan hampir sedikit ya mengambil mata kuliah. Jadi bisa saja itu dilakukan pada saat UTS, seminar proposalnya. Jadi range-nya itu sebelum atau setelah UTS, tetapi bisa saja dilakukan di waktu UTS. Baik, Melihat Pak. ini ya, melihat apa kalender. Karena kan kalender ini kan banyak waktu apa ya, waktu tanggal merah atau ada hari libur atau ada hari kegiatan yang lain, sehingga seringkali perkuliahan atau seminar proposal itu dimajukan atau bahkan kadang dimundurkan karena ada hal-hal tertentu. Itu juga yang perlu dipahami mengenai manajemen waktu, range-nya, bagaimana kita bisa mengatur waktu tersebut sesuai dengan apa temponya atau waktu yang dilakukan bisa terjadwal. Jadi yang perlu Jadi diingat ya bisa kenapa? dari dekanat ini belum mengasih ini, Pak, ngasih waktu pastinya, Pak. Secara detailnya saya belum nggak bisa memberikan informasi karena yang mengatur penjadwalan itu dari prodi, program studi teknik mesin. Nanti coba sering banyak bertanya atau menanyakan jadwalnya itu ke sesprodi atau ke kaprodinya. Ke Pak Okta, siap Pak. Ya, karena yang umumnya yang biasa apa memberikan informasi atau penjadwalan mengenai apa ujian seminar proposal atau skripsi itu di bagian prodi di jurusan teknik. Saya kan kemarin nanya ke sekretaris prodi ya, Bu Fitri. Dari Bu Fitri juga bilang dari Kaprodi, dari Pak Okta belum ngasih jadwal. Nah, saya rencana Senin mau ngechat Pak Okta buat nanyain konfirmasi ke Pak Okta sih, Pak. Biar saya punya persiapan gitu, deadline saya kapan. Iya, nanti komunikasikan atau ditanyakan ke Kaprodinya ya. Baik, Pak. Saya juga minta tolong ya, Pak, untuk bantu ngomong ke Kaprodi juga, Pak. Soalnya takut yang lain-lainnya juga kena juga, Pak. Ya. Oke, masih ada lagi? Sudah, Pak. Oh, ini untuk alamatnya, Pak. Ya, oke. Nanti tolong kirim di WA ya, maksudnya alamat itunya. Baik, Pak. Ya. Siap. Oke, masih ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Damora. Ya, kalau tidak ada bisa ditutup untuk sesi diskusi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.